Ada dari pengobatan sebelumnya juga. Hasilnya curiga ya? Iya, NLR juga. Itu hasil lab ke hari keberapa? Gue sambil Iya, lihat ya. Kita lu lihat di sini ada dulu. Dari CT scan. Rencana sih hari ini. Sementara diklaim dulu aja. Halo guys, what's up? Welcome back to Dr. On Call bersama gue, Dr. Dalton, dan partner gue, Dr. Tommy. Kita dari dulu, dari zaman koas sampai jadi dokter beneran selalu mengembangkan channel ini ya. Mengembangkan channel ini demi kalian, demi ilmu kedokteran, demi adik-adik kelas, dan semoga kita nggak kayak Dokter Tirta yang cuma jangan sebut nama dong. Jangan sebut. Ya pokoknya gitu bikin sensasi ya. Semoga kita di sini nggak bikin sensasi kerjaannya, kita punya pekerjaan beneran. Yang memang bekerja di lapangan. Iya. Nah, di sini kita akan bahas tentang pekerjaan kita yang benar-benar kita di garda terdepan, mengorbankan nyawa kita masing-masing, waktu kita masing-masing demi negara dan dan duit kita juga sih. Ya, dalam channel ini, apa tuh channel segmen kita ini namanya? Segmen operan. Segmen operan. Jadi segmen kali ini kita namanya operan. Ya. Jadi kita saling diskusi nih, kasus. Ya. Kasus yang memang kita tahu yang mau kita bahas adalah COVID-19 ini yang lagi pandemi. Tapi di sini kita bukan bahas jadi COVID-19 adalah bla 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 dan yang lain enggak. Tapi kita di sini ngebahas kasus murni yang memang kita tanganin ya. Kita temukan di, maksudnya contoh kayak di IGD, ya saya temukan, dokter Dalton temukan, atau di rawat inap. Ya. Benar-benar memang contoh kasus yang nyata. Dimana kita bertujuan ya, kalau misalkan kita membahas ini tuh untuk memberitahukan nih ke yang nonton nih, ke masyarakat semua, kalau memang COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang serius. Ya, benar. Jadi bukan main-main ya. Jadi bukan yang harus disepelekan. Sangat bukan sih ya. Iya. Oke, nggak mau panjang lebar lagi. Mungkin nanti kita sambil ngebahas lebih lanjut aja. Ya, sambil berjalan. Sip. Oke. Kita mulai. Gue buka kasusnya ya. Iya. Mau lo apa gue yang buka kasusnya? Pasien lo deh. Pasien gue ya. Iya. Jadi ini pasien gue nih Ton ya. Jadi ini Tuan A. Ya. Usia muda nih. Usia muda 31 tahun. Ya, tanpa penyakit komorbid. Kemudian dia datang dengan keluhan demam sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Berapa demam? Kalau demamnya nanti demamnya naik turun, terutama pada malam hari dia bilang. Nah, paling tinggi suhunya di rumah itu dia cek 38 ya? Nggak sampai menyentuh 38,5 atau 39, nggak. Dia bilang 38 dok paling tinggi. Oke. Badan lemes, kemudian kepala pusing katanya. Tapi untuk keluhan lain kayak bintik kemerahan, gusi berdarah, mimisan, itu nggak ada. Dia hanya bilang lemes aja sama pusing. Keluhan lain juga seperti batuk, pilek, nafas, nyeri tenggorokan itu nggak ada. Hanya mual aja tambahannya, muntah nggak ada, buang air besar, buang air kecil lancar. Komorbidnya nggak ada. Nggak ada riwayat dari orang tua, dari keluarga nggak ada riwayat darah tinggi, gula, asma, sakit jantung nggak ada. Cuman sekarang kita kan masih ada anamnesa tambahan nih, karena lagi pandemi kan. Apakah dari riwayat kontak dengan ODP, PDP, apakah ada 2 minggu terakhir masih kantor, masih berangkat kerja menggunakan angkutan umum. Nah, pasien bilang masih ada. Jadi 2 minggu terakhir mereka tuh masih ke kantor kan, di kantornya itu, dan menggunakan bis ya dan kereta itu ya. Jakarta ya? Ya, di Jakarta. Nah itu terus juga mereka nggak tahu. Yang jelas di rumah pasien ini di kantor pasien ini bilang kalau nggak ada yang sakit sama sekali. Even yang ODP apalagi PDP itu nggak ada. Jadi nggak ada di kantornya itu yang diisolasi. Gitu. Jadi nggak ada yang ini ya, nggak ada yang patut dicurigai dia bilang. Terus akhirnya ya udah, setelah anamnesis ya udah gue menyimpulkan untuk ya udah Pak, kita buat pemeriksaan lebih lanjut, kita coba screening ya. Lu pakai scoring kan di IGD? Apa? Yang ada scoringnya. Masuk ke ODP atau ada scoringnya. Karena memang scoring berdasarkan Kemenkes itu ya. Nanti scoringnya kita tampilin ya. Bisa. Jadi ada tabelnya gitu.
akhirnya gue sarankan ya untuk pemeriksaan screening, cek darah lengkap ya, C-reactive protein atau CRP, kemudian rapid test COVID ya, rapid test COVID, IgM, IgG, kemudian ronsen toraks. Langsung hari itu juga. Okay. Jadi memang kalau misalkan kita nih ada pasien yang memang lagi pandemi kayak gini, apalagi keluhan demam dan yang lainnya, walaupun tanpa ada keluhan penyerta, gue sih sarankan untuk screening itu ya. Iya. Nah udah, setelah itu nunggu hasil. Nah setelah hasil keluar, nah ternyata kita tahu nih kan kalau secara teori, misalkan diagnostik dari COVID-19 ini kan kita lihat cek darah lengkap. Yang pertama leukosit. Leukositnya ya. Leukosit kan ada penurunan nih. Dari sini nih pasien leukositnya nih leukositopeni ya. Iya, leukositopeni. Jadi 3000 pas. Nah, terus trombositnya juga ada penurunan. Kemudian dari div count-nya kita lihat nih ada limfopenia. Dari limfopenia ini. Ada penurunan limfosit. Ada di 3 nih. 3 ya? 3. Kemudian kita juga nilai NLR ya. NLR ya. Neutrophil lymphocyte ratio. Ada peningkatan dari itu, curiga adanya infeksi yang signifikan di NLR di atas 3,5 ya. Di atas 3,5. Di sini totalnya 7 NLR ya. Kan tinggi banget kan, 2 kali lipatnya berarti. Tapi pasien nggak kenapa-napa ya? Pasien nggak kenapa-napa. Hanya demam tok. Ya udah, terus. Oke. Terus CRP-nya nih 100. Dimana CRP kita tahu normalnya kurang dari 5. Tapi ini 100. Itu di 20 kali lipat kan. Dimana kita tahu nih CRP itu kan penanda infeksi juga kan. Oke. Nah ketika ngelihat hasil rapid testnya, ternyata IgM dan IgG-nya dari COVID-19 ini positif. Segeralah langsung kita bawa ke ruang IGD isolasi ya. Sebenarnya kita tahu ya kalau rapid test itu emang spesifisitasnya itu belum tinggi banget ya, sekitar 35%. Belum seperti kalau kita swab atau apalagi CT scan. Nah rapid test positif, oke, langsung pindahkan ke ruang IGD isolasi. Gue pindahin IGD isolasi, yang memang kita kan jaga IGD juga udah pakai APD ya. Pasien kita pindahkan ke isolasi, kemudian kita nunggu hasil ronsen toraks ya. Takutnya nggak ada keluhan, tapi ternyata dari hasil ronsen toraksnya ada pneumonia, sesuatu ada yang mengarah ke pneumonia. Kan kita tahu kalau COVID itu kan kita lihat dari gambaran foto ronsen toraks, itu ada pneumonia. Dari CT scan toraks atau LDCT-nya itu juga kan kita lihat ada ground glass opacity kan, ada GGO. Nah kita curiga ke arah COVID-19, ya kan? Nah sambil menunggu hasil ronsen, taruh pasien di isolasi, udah. Kemudian hasil ronsen keluar. Hasil ronsennya hanya bronkitis. Jadi belum menunjukkan gejala-gejala seperti batuk, pilek, apalagi hingga sesak nafas. Ya. Ternyata dari gambaran hasil ronsennya betul bronkitis, nggak ada mengarah ke arah pneumonia. Jadi gue sendiri pun nggak melanjutkan untuk menyarankan pemeriksaan LDCT nih. Pemeriksaan memang low dose CT scan ya. Jadi buat melihat ada yang GGO tadi. Itu spesifisitasnya memang 98% loh untuk mendiagnosa COVID-19. CT scan ya? CT scan. Oke. Nah, karena kita nanti aja mungkin ya CT scan-nya ya. Ya mungkin nanti akan setelah serial ronsen juga kan bareng. Mungkin nanti gue akan menganjurkan pasien untuk LDCT setelah pasien ini sudah isolasi mandiri. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau untuk pasien yang seperti ini nih, kita lihat ini kan gejala pasien ringan, ya kan? Ibaratkan kalau di triase tuh kita bilang ini triase yang hijau, yang ringan. Dimana ada 2 opsi nih. Jika memang di rumah sakit tertentu atau rumah sakit tersebut adalah merawat pasien COVID yang dengan gejala ringan seperti kayak di Wisma Atlet, nah itu kita bisa menyarankan untuk rawat inap, diisolasi di rumah sakit. Atau opsi yang kedua adalah kita bisa meminta pasien untuk isolasi mandiri di rumah. Tentunya dengan pengobatan dari sini juga. Dengan ditambahkan pengobatan seperti pengobatan simptomatik untuk penurun demamnya, antibiotiknya, double antibiotik, kemudian kita kasih antioksidan ya, kita kasih vitamin-vitamin. Antivirus juga. Sampai sekarang sih kalau di Indonesia, kalau di literaturnya emang harus ada
tambahannya antivirus. Yang gue dengar remdesivir itu. Iya. Itu nanti aja kali ya kalau udah parah atau segera sih konsepnya. Tapi untuk saat ini sih di Indonesia belum diberikan. Oh, belum. Untuk pasien-pasien yang isolasi mandiri. Kayak gitu belum diberikan kayak oseltamivir katanya kan mau dipakai kan. Belum ya. Jadi itu masih apa? Bukan masih apa namanya? Masih perdebatan. Masih perdebatan. Mungkin butuh penelitian lagi. Nah, akhirnya pasien ini memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Isolasi selama ya kita edukasi ya kalau kayak gini, edukasi kita isolasi mandiri di rumah. Oh, di rumah ada berapa berkeluarga dia? Dia kebetulan ada dia istrinya. ini berdua aja sama istrinya. Aja. Pasti istrinya juga harus di screening tuh kayak gitu. Tapi nggak ada gejala istrinya. Nggak dikasih vitamin atau obat itu? Dikasih. Oh, vitamin. Istrinya pasti kita kasih vitamin. Pasti harus kita edukasi juga untuk konsumsi vitamin ya, jaga kesehatan, seperti ya jaga pola hidup sehatnya. Berarti jatuhnya si istri itu OTG ya? Orang tanpa gejala atau ODP ya? Iya. Karena dia kontak langsung dengan pasien yang positif. Nah, kita 2 minggu itu juga kayak bukan didiemin gitu aja. Jadi alangkah baiknya 10 hari ke depan dari hari sekarang itu, jadi kayak dicek lagi rapid testnya. Kemudian bisa dengan swab juga. Jadi itu yang juga spesifisitasnya lebih tinggi ya. Jadi swab nasofaring tuh. Jadi dimasukin tuh alat itu kita lihat. Atau sputum ya. Atau sputumnya. Nah, itu juga PCR dong berarti. PCR kita lihat hasilnya positif atau negatif. Nah, jika memang sangat diperlukan, kita lakuin pemeriksaan LDCT. LDCT ya. Kalau udah positif itu ya, PCR positif langsung LDCT. Jadi sebenarnya sih kayak rapid test, PCR, LDCT itu tuh kayak bukan yang berurutan. Kita bisa ngelakuin langsung semuanya. Oh, bisa. Cuman kita kan ngeliat gejala dari pasiennya sih. Kalau misalkan, apalagi ngeliat pertama ronsennya juga bagus, kayak hanya bronkitis saja, kayak gitu. Keluhan pasien juga nggak ada batuk pilek sesak gitu ya. Cuman kalau memang mau langsung sekalian, ya silahkan, nggak apa-apa, kita mau cek gitu. Akhirnya masih di follow up sih beberapa hari lagi. Pasien mau. Ini hari keberapa deh? Udah hari ke-7 sih, udah seminggu. Cuman ya kabar dari pasien sih keluhannya nggak ada keluhan apa-apa. Justru malah demamnya udah nggak ada. Untuk keluhan lain nggak ada keluhan tambahan lagi. Nah nanti 3 hari lagi berarti ya. 3 hari lagi pasien coba cek, lo follow up lagi nanti gimana rapid test ulangnya. Kemudian ronsen toraks ulang, kalau bisa langsung ke LDCT aja. Nggak apa ya? Nggak apa-apa, biar kita tahu. Takutnya kan ada GGO ya. Iya. Ada gambaran gitu persentasenya. Iya. Kemudian jangan lupa di PCR juga. Ya. Cukup sih untuk PA itu dulu. Iya. Oke. Ya mungkin ini salah satu contoh kasus. Iya. Contoh kasus pasien yang bisa dibilang ringan sih menurut. Bisa dibilang ini gejala ringan dengan positif COVID-19, ya kan? Jadi cara penanganannya itu seperti apa? Ya seperti ini. Ini yang ringan, yang hanya demam aja, tanpa batuk pilek aja. Ternyata ditemukan, ternyata pasien ini positif, ya kan? Jadi benar-benar nggak bisa disepelekan, nggak bisa benar-benar kita tuh kayak kita nggak batuk, nggak pilek. Jadi COVID-19 ini emang agak unik. Jadi ketika gejalanya itu hanya gejala ringan, bahkan dari nggak ada gejala sampai ke gejala yang berat hingga kematian. Kayak gitu. Bahkan kadang gue meragukan, lo kan lama nih jaga malam terus ya. Baru gue sekarang jaga malam, gue rasa sih lo udah kena sih Tom. Ya jangan sampai lah. Ya itu dia, kita juga tenaga medis ya. Ya memang harus harus ngejaga ini banget, harus ngejaga imun tubuh banget. Jaga istirahat, jaga istirahat kan gitu terus kan. Justru kayak olahraga pun juga pasti akan lebih kurang. Iya kan? Iya. Nih biasa olahraga sekarang semua lapangan juga ditutup. Iya, gue udah gak olahraga lagi, paling sih Tuan S, jadi dia tuh datang rujukan tuh. Jadi dia datang rujukannya sih dia datang awalnya itu dirawat karena memang demam berdarah. Usianya itu 61 tahun
Dan memang pasien itu ada riwayat sakit darah tinggi udah 10 tahun, gula udah 20 tahun, kemudian ada riwayat sakit jantung ya, lengkap lah pokoknya ya, cuman asma doang yang nggak ada. Nah dia datang dengan rujukan rawat 3 hari di rumah sakit dengan demam berdarah. Itu nggak ada keluhan batuk, pilek, sesak nafas, nggak ada. Tapi pas hari ketiga makanya dirujuk, itu pasien dibilang ada sesak nafas secara tiba-tiba, tanpa ada gejala batuk, ya nggak ada. Tiba-tiba sesak nafas berat katanya. Dadanya berat, kemudian kalau tidur juga harus harus di tambah ada sanggahan ya, terus juga harus 45 derajat gitu, pokoknya pasien bilang berat. Tiba-tiba tuh udah di hari ketiga. Dari awal masuk IGD itu udah dicek lab, udah di rapid, udah di toraks, itu hasilnya normal. Tapi di hari ketiga itu dicek udah mulai tuh ada. Emang saturasinya berapa masuk? Nah pas masuk saturasinya 98%, room air normal. Tapi enggak. Masuknya normal, Cuman di hari ketiga tiba-tiba sesak nafas. Tiba-tiba ya. Sampai akhirnya rumah sakit tersebut rujuk, di bangsal rumah sakit tersebut rujuk karena butuh ruang HCU, karena saturasi oksigennya pasien ini makin lama makin turun. Butuh HCU, akhirnya ngerujuk lah ya. Kita terima di IGD, saturasi udah makin turun. Berapa? Udah 86 lah. Cuman pakai NRM naik tuh sampai 93% aja. Nah lalu si pasien ini udah megap-megap, udah sesak nafas, demam juga, ya. Di IGD nih akhirnya kita pindahin ke isolasi lah ya, karena sepertinya kayak produktif banget tuh sesaknya tuh, udah di nebu, udah di ini. Ternyata pas dicek di sini, kita cek lab ulang. Jadi kebetulan dicek ulang darah lengkap, ronsen ulang dan yang lainnya. Rapidnya semua positif. Jadi lab lengkapnya itu leukopeni, limfopeni, trombositopeni, NLR meningkat, CRP-nya hingga 200, IgM, IgG rapid testnya positif, kemudian ronsen toraks itu pneumonia berat. Nanti kita tampilin. Kemudian dari hasil LDCT-nya langsung di LDCT kan. Itu belum di swab, jadi langsung ke LDCT. Itu GGO. Berarti kan memang udah 90% itu memang COVID-19. Nah, akhirnya ya karena kan rumah sakit yang kita ini nggak merawat pasien COVID, jadi akhirnya merujuk lah. Kalau misalkan pasien itu kan berarti kan memang yang keluhannya gejala berat nih. Berarti udah berat. Udah berat nih. Sudah memerlukan ICU, bantuan alat nafas. Rawatnya harus di ruang intensif. Rujuklah ke rumah sakit rujukan. Nah sampai rumah sakit rujukan, pasien udah beberapa hari di sana hingga akhirnya meninggal dunia dengan status ya positif COVID-19 ini. 1 minggu. Seminggu ya, cepet banget kan. Ya makanya kan kayak kita ngomong nih, kasus di Indonesia ini banyak yang meninggal itu kan usia lanjut dengan adanya penyakit tambahan atau penyakit komorbid seperti terutama diabetes, karena diabetes itu kan menurunkan daya tahan tubuh kita ya. Jadi kalau misalkan terinfeksi itu gampang banget untuk makin drop karena itu berat. Virusnya itu jahat, dia nggak nyerang paru doang, jadi nyerang organ lain juga. Itu dia. Jadi tuh kita harus lebih aware ya seperti ini. Apalagi ke orang-orang tua ya, yang misalkan kita yang masih usia produktif itu tuh masih berkeliaran di luar tanpa mempedulikan orang-orang yang ada di rumah, terutama orang tua. Karena memang tingkat kematian tertinggi itu ada di usia-usia lanjut, usia di atas 40 tahun dengan atau tanpa adanya komorbid. Kayak gitu. Ya. Nah, bicara tentang tetangga nih, kalau di rumah emang yang tua sih sekarang sih udah di rumah semua ya. Cuman yang masih berkeliaran nih kalau di komplek gue tuh yang muda nih, Tom. Nah, jadi kita ngomong isu nih sekarang. Kita ngebahas isu. Jadi yang muda ini nih, ya masih banyak lah ya, termasuk gue juga sih yang tapi kan karena gue ada kerjaan juga kan. Nah,
bener nggak sih itu emang kalau masih muda itu kuat atau kebal? Kata orang-orang gitu tuh. Kebal sama semua penyakit ya. Sebenarnya kan virus ini kan dia nggak milih-milih kan. Dia mau nyerang ke yang apa, usia anak-anak, bayi, kaya miskin. ini kaya miskin, dia nggak ngelihat rasnya apa, dia nggak ngelihat. Penting ya dia ada inang, jadi bisa masuk gitu kan. Nah, sebenarnya mungkin mereka beranggapan gini, yang masih muda ya, oh gue masih kuat-kuat aja. Padahal kita kan nggak tahu di dalam tubuh itu, sel tubuh kita tuh, sel daya tahan tubuh kita nih, antibodi kita bisa nerima atau enggak, kuat atau enggak ngelawannya. Nah, orang-orang yang seperti itu yang menurut gue tuh yang nggak peduli nih terhadap lingkungan sekitar. Ingat kan, cluenya itu adalah virus nggak nyamperin kita satu-satu ke rumah, tapi emang menyebarnya itu melalui dari manusia ke manusia gitu. Jadi kalau masih banyak orang-orang yang nggak peduli kayak gitu ya percuma. Angka kasus positif di Indonesia juga pasti makin akan lebih meningkat jauh lagi. Jauh lagi walaupun sekarang aja udah banyak. Per hari ini nih tanggal berapa sekarang? 3 Mei aja udah 10.000 lebih ya. Yang kita tahu mungkin ada lebih lagi dari itu kan. Kayak gitu. Dan harusnya di update-nya tuh yang berapa banyak tenaga medis yang kena juga sih. Iya sih ya. Mirisnya sih di situ. Sebenarnya kita kan tergolong ke OTG kan jatuhnya. Ngomong-ngomong tentang tetangga nih Ton, miris gak sih lu kayak ada pasien yang mau isolasi mandiri, kemudian tenaga medis, tapi itu malah dikucilkan gitu. Kalau menurut lu gimana tuh? Iya, nggak bagus ya. Untungnya sih gua nggak dikucilkan sih, walaupun gua ke rumah sakit juga kan. Lu dikucilkan nggak? Enggak sih. Ya? Cuman kayak cerita-cerita temen gue yang kayak dia ngekos atau diusir. Kan banyak tuh di berita kan, yang tenaga medis diusir dari tempat. Dia gara-gara dari Wisma ya kerjanya, Wisma Atlet. Iya mungkin ya. Itu rumah sakit. Ya, jadi kita mau klarifikasi nih, sebenarnya sih kita petugas medis di sini. Sebenarnya kita mandi ya, Tom ya. Kita bersihin badan di sini ya di rumah sakit. Iya, jadi pulang udah bersih lah ya. Iya, maksudnya kan kita pun juga sebenarnya gimana ya? Dilema ya. Kok kita ngebantuin tapi malah di tenaga medis membantu tapi malah dikucilkan. Ya, dan ini nggak di Indonesia doang sih, di luar negeri. Di luar negeri juga gitu ya, sampai diusir-usir ya. Sebenarnya ya kita pun juga di sini sebelum kita selesai shift ya, kita kan pasti akan membersihkan diri dulu, mandi dulu. Semuanya juga akan sterilisasi kan, baru kita akan pulang ke rumah atau pulang ke kos-kosan atau ke kontrakan. Justru ya kalau gue pikir-pikir lagi, yang lebih aman tuh pada saat kita lagi di dalam APD sih, dibandingin kita kayak gini ya, apa di luar cuma pakai masker doang. Lebih aman pakai APD sih menurut gue. Much more safety ya. Harusnya kan kita kayak gini, kalau menurut gue nggak cuma tenaga medis saja, tapi dari masyarakat juga harusnya lebih kompak untuk kayak supaya ini tuh berhenti, ini tuh berakhir gitu loh. Iya, itu tadi contoh kasus yang berat ya. Jadi contoh kasus yang memang sudah sampai menyerang organ paru tuh yang benar-benar yang benar-benar fatal. Dia jatuhnya berarti ke pneumonia berat kan? Pneumonia meninggalnya etosanya berarti ARDS. Sepsis dong ya berarti. Bisa sampai ke sepsis juga. Gitu. Sip. Ya mungkin ini contoh kasus dari kami, dari yang ringan hingga sampai yang berat sampai menyebabkan kematian. Ya mungkin semoga bermanfaat, bisa diaplikasikan di tempat-tempat kalian jaga juga. Jadi jangan beranggapan kalau orang yang nggak ada gejala itu udah pasti negatif. Ya kan? Jadi alangkah baiknya sekarang kita screening ketat. Karena bukan buat kebaikan pasien juga, tapi buat kebaikan semuanya. Semua dari lingkungan pasien dan juga kita sebagai tim medis. Ya, untuk memutus rantai infeksi ini, ya kan? Terus juga untuk yang nonton, jika masih mahasiswa dan yang lainnya, orang-orang yang lain juga yang di luar non medis juga semoga membantu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mungkin nanti kita bahas
kasus-kasus yang lainnya. Iya, masih banyak sih sebenarnya kasus-kasusnya. Oke. Oke. See you guys. See you guys.